dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Dan yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid, dan yang belum datang Kiai Haji Asnafi Sofwan, dan jatuh tak lupa juga kepada Bapak Kepala Desa, nama aslinya Rashid ya. Dan kepada muslimin dan muslimat yang berkumpul di majelis taklim yang berkah ini, semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini bersolawat. Banyak di luar sana yang bercampur antara laki-laki dengan perempuan berjoget-joget ria, banyak nggih. Alhamdulillah kita di sini bersolawat. Masalah nasihat entar kita kasihkan kepada para kiai. Sekarang saya cuma mengingatkan kepada taklim atau ngaji yang tiap hari kita lakukan. Panjenengan semuanya saya tanya, mau nggak masuk surga dengan pintu yang panjenengan pilih yang mana saja? Mau nggak? Tak kasih amalannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang wudu, sempurna wudunya, kemudian dia membaca habis wudu, membaca apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat, maka dibuka baginya itu 8 pintu surga. Terus milih yang mana saja. Surga kan banyak pintunya. Yang paling besar itu pintu 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, dan pintu-pintu yang haji, dan pintu yang lain. Tinggal milih yang mana saja. Lah sebelum itu kita masuk milih yang mana saja, Al-Fakir mengingatkan tentang furudul wudu, tentang sempurnanya wudu kita apa belum. Dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah, furudul wudu yang wajib dilakukan ketika wudu itu ada 6. Yang 4 dalam Al-Quran, yang 2 dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama wudu, niat. Kita berwudu pakai niat. Sebelum itu yang wajib. Adakah amalan yang sunnah yang ketika dilakukan dalam wudu? Ada. Mungkin panjenengan belum tahu. Ini amalan sunnah yang dilakukan ketika mau wudu. Yang pertama apa? Pakai siwak. Panjenengan semerap siwak. Siwak nih, ini siwak nih. Ini siwak. Dijual banyak nih di online Shopee, banyak. Kalau di pasar-pasar itu mesti ada ini. Harganya murah. Kata Nabi, siwak ini mau diwajibkan sama Nabi Muhammad kepada umatnya. Mau diwajibkan dipakai ini tok, mau diwajibkan pakai ini. Tetapi memberatkan umatnya, diwajibkan tok sama Nabi Muhammad. Fadilahnya apa ini pakai siwak ini? Orang yang sholat pakai siwak, pakai sholat ya. Sebelum sholat niat dulu siwak. 80 bandingannya daripada orang yang tidak pakai siwak. Derajatnya itu 70 derajat. Ya, banyak nggak? Rugi kalau nggak pakai siwak. Paling harganya 10.000 atau 15.000 pakai siwak. Itu amalannya Nabi, jangan jijik, karena itu sunnahnya Nabi. Tidak boleh kita jijik, bisa kufur. Naudzubillah. Terus apa lagi? Berkumur, semar berkumur, itu sunnah. Terus memasukkan air ke dalam hidung, terus mengeluarkannya, itu daripada sunnah berwudu. Terus yang pertama fardunya wudu, niat, wajib pakai niat. Ibadah tanpa niat itu sia-sia, tidak percuma. Niat. Nawaitul wudu tok juga bisa. Nawaitul wudu sah. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari itu sunnah ditambah. Tapi nawaitul wudu tok itu sah. Terus apa lagi yang kedua? Ghuslul
wajhain, membasuh nggih. Membasuh wajah. Ini wajahnya di batasnya wajah ini. Tumbuh rambut di sini batasan telinga, terus ini sampai janggut. Ini batasannya wajah. Berapa kali? 3 kali. Kalau yang ada brewoknya benar gini. Ya, kalau yang tipis seperti saya ini wajib dikenain air. Kalau perempuan ada brewoknya bagaimana? Ya, wajib tetap wajib. Soalnya kenapa? Perempuan langkah yang brewok itu langkah. 1 miliar umpamanya ada perempuan ada ini. Soalnya dalam kitab fikih itu ada, pasti ada yang brewok. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Membasuh tangan. Membasuh tangan sampai siku, dilebihkan itu wajib dilebihkan sampai sini. Ya, kalau kepala tadi wajah tadi dilebihkan, tangan juga dilebihkan. Wajib terkena semuanya. Terus setelahnya apa? Mengusap kepala. Beda ya. Makna dari arti mengusap dan membasuh itu beda. Kalau membasuh itu sekiranya ada air menggenang di sini pakai air, itu ada menggenang. Tapi kalau mengusap cukup air itu ada, meskipun kita begini kan, ini ada airnya, ini cukup. Ini namanya mengusap. Jangan dibalik-balik ya. Ada sebagian anak kecil itu kalau wudhu ada gayung itu tangannya dimasukin gayung, surut. Nah itu enggak sah ya anak kecil. Tapi kalau kita sekiranya ada air menggenang. Contohnya wudhunya Nabi itu pakai air segelas, ini segelas, aqua gelas yang kecil itu bisa pakai itu, bisa dah. Aqua gelas kecil bisa nggak pakai wudhu? Pernah pakai itu? Tidak pernah. Tak kasih tahu caranya. Pakai aqua gelas ya, aqua gelas yang kecil itu. Taruh di tangan kita, taruh di tangan, menggenang. Nawaitul wudhu, seret begini. Seret itu. Yang penting tangannya jangan sampai lepas dari wajah. Terus ini ya. Begitu kena semuanya. Nah itu Nabi wudhunya sedikit karena mubadzir dalam wudhu itu pakai air itu makruh hukumnya. Mentang pakai airnya banyak terus keluar begitu. Nah itu makruh hukumnya. Nabi mengajarkan airnya sedikit. Terus basuh tangan sedikit juga segini. Basuh tangannya. Yang penting tangannya jangan sampai lepas. Kalau lepas basuh lagi nggak bisa sudah, karena mustakmal sudah, hukumnya mustakmal, nggak bisa buat bersuci tadi. Oke, paham nggih? Arti daripada membasuh dan mengusap. Kalau mengusap khusus buat kepala atau rambut yang batasan kepala. Saya ini ya rambutnya segini rambutnya ada. Tapi kalau perempuan rambutnya panjang segini. Nah ini kalau rambutnya segini bukan batasan kepala. Tidak sah, harus yang rambutnya batasan kepala atau kepalanya. Terus setelahnya apa? Setelahnya membasuh kaki. Membasuh kaki. Sampai mana? Membasuh kaki. Bukan sampai dengkul, sampai mata kaki. Wajib dikenain mata kaki. Biasanya orang-orang itu, saya pernah melihat anak-anak sekolah wudhunya pakai keran itu kakinya diginiin toh. Ini punya kakinya ya, diginiin toh. Jadi kakinya dari atas itu sampai mata kakinya nggak kena. Lah itu pentingnya ngaji. Kalau udah ngaji sampai tua begitu saja. Karena dalam Sahih Zubat Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi in ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang tanpa ilmu beribadah maka ibadahnya tertolak, tidak diterima. Kayak anak tadi itu, ya saya mau bilangin bagaimana? Tidak terima kan repot juga. Oke. Harus ngaji, pentingnya ngaji. Karena ngaji itu wajib hukumnya. Mulai dari kecil sampai mati itu tetap hukumnya wajib. Terus yang terakhir tertib berurutan. Oke. Mulai dari niat membasuh wajah, membasuh telapak tangan, mengusap kepala, membasuh kaki loh. Telinga, ada Ustaz telinga. Telinga itu mengusap telinga hukumnya sunnah. Tak kasih tahu lagi. Ada tata cara yang kalau panjenengan tahu mungkin telinga ini habis mengusap kepala baru telinga. Ada tempatnya, ada 4 keadaan mengusap telinga.
Sunnah hukumnya. Yang pertama, ngikut kepada rukun pertama. Fardu yang kedua, membasuh wajah. Dan dengan membasuh wajah disunahkan mengusap telinga, diikutin telinganya. Itu tempat satu. Membasuh wajah ini, telinga ikutin. Nah, begitu. Dapat sunnah masuk. Terus yang kedua kapan? Mengusap kepala, masuk kepala itu. Telinga ikutin juga. Itu masuk kepada sunnah juga. Terus yang ketiga, sunnah sendiri mengusap telinga. Yang keempat bagaimana caranya? Makanya ada air ya. Di sini ada air tadi itu. Begini. Oke, bisa. Plek, diamalkan walaupun sekali, yang penting diamal. Sudah dikasih tahu, tinggal diamalin. 3 kali. 1, 2, 3. Ada baru tahu nggih? Kepala tadi apa? Wajah, telinga ikutin. Kepala, telinga ikutin. Terus telinga sendiri nggih. Terus yang terakhir begini, ya ada airnya tadi. Gitu dong. Ya, itu daripada sunnah telinga. Nggih, paham nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaupun sedikit